Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semangat terus ya yang mau seleksi KD-KMP atau KNP. Nah, berikut saya akan membahas beberapa kisi-kisi terkait seleksi kompetensi tes potensi kognitif yang akan dilakukan terkait seleksi KD-KMP atau KNP. Tonton sampai habis karena ada kuis di akhir video untuk pembelajaran dari teman-teman. Yang pertama ada subtes bahasa ya atau verbal. Ini menguji kemampuan logika kata, analogi dan pemahaman makna. Kemudian yang kedua ada hitungan atau numerik. Ini menguji logika matematika dasar dalam operasional. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan umum. Ini menguji wawasan terkait program pemerintah dan isu nasional saat ini. Kemudian ada pola gambar atau figural, menguji ketajaman visual dan logika perubahan bentuk. Kemudian yang kelima ada abstraksi ruang atau menguji kemampuan visualisasi 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah menentukan bentuk. Ini menguji kecepatan identifikasi karakteristik bentuk. Nah, dalam part 1 ini yang akan saya bahas adalah ada 3 subtes dari bahasa, kemampuan, sama pengetahuan umum. Nah, nanti untuk subtes selanjutnya nanti ada di part kedua dan selanjutnya ya. Subtes bahasa atau verbal. Soal 1 ya, ini terkait analogi. Koperasi, anggota, perusahaan, titik-titik. Ada pemegang saham, karyawan, direktur, atau produk. Coba silahkan dipikirkan. Kita langsung bahas aja ya. Koperasi itu kan ada anggota. Kalau perusahaan ada apa kira-kira? Ya, benar yang sudah menjawab pemegang saham. Hubungan analogi ini adalah tentang kepemilikan. Kalau koperasi dimiliki secara bersama-sama oleh anggotanya, sedangkan perusahaan atau PT berarti dimiliki oleh para pemegang saham. Kenapa bukan karyawan? Karyawan kan yang bekerja kan. Berarti kan dia bukan kepemilikan. Berarti jawabannya adalah pemegang saham. Oke, lanjut ya soal kedua. Ini terkait sinonim. Koperasi, sinonimnya atau sama dengan apa kira-kira? Ada kompetensi, korporasi, perserikatan, gabungan atau usaha bersama. Coba silahkan dipikirkan dulu. Sudah? Sinonim ya, ini lebih ke persamaan kata ya. Kita bahas ya. Koperasi berarti sinonimnya apa kira-kira? Ya, mungkin yang sudah siap ya. Usaha bersama. Kenapa usaha bersama? Karena koperasi ini adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang atau seseorang demi kepentingan bersama atau yang sering disebut dengan usaha bersama. Oke ya, di tes bahasa atau verbal ini ada 2 contoh ini sudah mulai ini ya, ada gambaran ya. Kita lanjut ya. Ya, sebelumnya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel Media Belajar dan semoga dapat membantu teman-teman dan saya doakan bisa lulus tes tahun ini. Oke, selamat berjuang ya teman-teman. Bismillah pokoknya. Baik, kita lanjut ya di pertanyaan soal nomor 3. Ini terkait numerik atau hitungan. Tentukan angka selanjutnya dari barisan deret berikut. 3, 6, 10, 15, 21. Nah, kira-kira berapa nih? Baik ya, coba kita bahas. Ini ada 3, 6, 10, 15, dan angka 21. Nah, kita coba dihitung manual dulu ya. Oh, 3 ke 6 berapa? Oh, ternyata gini, 3 ke 6 adalah 3, 6 ke 10 ternyata 4, 10 ke 5
adalah 5. Sudah, berarti ini adalah seterusnya. 15 ke 21 adalah 6. Dan selanjutnya berapa? Berarti adalah ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti jawabannya angka 28. Mudah ya untuk dipahami untuk soal ini. Nah, jadi untuk pembahasannya seperti ini ya. Ini kan pola deret ya, memiliki penambahan yang terus menerus meningkat. Jadi deret aritmatika bertingkat. Tadi kan 3, 4, 5, 6. Berarti selanjutnya berapa ya? 7. Berarti setelah 21 berarti angkanya adalah 28. Gitu ya. Cukup mudah ya untuk dipahami ya. Kemudian lanjut di soal nomor 4 ya, masih numerik juga ya. Pengelola KNMP mencatat hasil tangkapan 200 kg ikan. Jika 15% digunakan untuk konsumsi lokal, berapa kilogram ikan yang dijual ke pasar? Nah, coba dicerna dulu ya, atau dioret-oret dulu ya sebentar ya, baru kita bahas. Baik ya, kita bahas saja terkait soal nomor 4 ini. Seorang pengelola KNP mencatat hasil tangkapan 200 kg ikan. Jika digunakan 15% untuk konsumsi lokal, berapa kilogram yang akan dijual ke pasar? Nah, berarti kita hitung dulu ya. Untuk konsumsi lokalnya adalah 15%. Berarti 15% ini adalah 15 per 100. Dikalikan mendapat hasil tangkapan 200 kg. Berarti tinggal dikalikan 200. Nah, itu kita coret aja. Ketemunya adalah 30 kg. Pertanyaannya adalah berapa kilogram ikan yang dijual ke pasar? Ya sudah, tinggal dikurangin aja. Tangkapannya 200, kemudian untuk konsumsi lokal adalah 30, dan ketemunya adalah jawabannya adalah 170 kg. Jadi untuk soal ini cukup mudah ya. Tadi sudah dihitung, jadi konsumsi lokalnya ada 15%, tinggal 15 dibagi 100 dikalikan 200, ketemunya adalah 30 kilo. Kemudian yang dijual adalah sisanya, dari 200 dikurangi 30. Hasilnya adalah 170 kg. Lanjut ya, setelah numerik ya, kita lanjut di soal selanjutnya, yaitu terkait pengetahuan umum. Soal nomor 5 ya. Siapakah lembaga yang menaungi koperasi desa atau kelurahan putih KDKMP? Nah, ini cukup jelas ya. Pertama ada Agrinas Pangan Nusantara, Agrinas Jalan Tri Nusantara, Bulog, Kementerian Sosial, ataupun pihak swasta. Ya, silahkan coba dipikirkan sebentar. Nah, untuk soal pengetahuan umum ini kita lebih banyak membaca ya nantinya ya, entah nanti terkait undang-undang koperasi, kemudian situasi yang ada di nasional saat ini seperti apa, atau mungkin programnya presiden itu seperti apa lah, kita harus banyak-banyak membaca. Sudah terfikirkan? Nah, ini mungkin jelas ya. Jawabannya adalah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sesuai pedoman yang ada di PHTC 2026, KDKMP berada di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Oke, lanjut ya. Soal nomor 6 ya. Impres nomor 9 tahun 2025 mengatur tentang apa? A. Pembangunan gerai koperasi, B. Pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih, C. Swasembada air nasional, D. Pembangunan kampung nelayan, atau E. Pembangunan jalan tol. Kira-kira apa ini jawabannya? Sudah ya, kelihatan ya. Kita bahas ya. Impres nomor 9 tahun 2025 itu mengatur tentang terkait pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Jadi ini adalah merupakan landasan hukum utama untuk percepatan pembentukan KDKMP.
gitu ya. Nanti silakan mulai membaca lagi terkait isu nasional, terus undang-undang koperasi ini silakan untuk dibaca kembali. Baik untuk kuis ya, nanti silahkan dikerjakan dan jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya. Ini ada 3 soal yang bisa dikerjakan. Nah ini untuk belajar teman-teman di rumah. Soal nomor 1 terkait bahasa atau verbal ya, proyeksi sama dengan titik-titik-titik. Nanti silahkan dikerjakan. Terus kemudian soal nomor 2, berapakah hasil perhitungan dari 0,25 dikali 4/5 ditambah 0,15? Nah, nanti silahkan dikerjakan ya ini ya. Sama nomor 3, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah, nanti silahkan dijawab di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Media Belajar. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam pembelajaran dan nantinya bisa lolos menjadi seorang manajer KDKMP yang menjadi naungan dari Bapak Presiden. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tunggu part berikutnya ya, di part 2 nanti kita bahas di soal kognitif dari poin keempat sampai ke-6. Terima kasih.